warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih dan akan senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Nikmat-nikmat yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Nikmat-nikmat yang tidak akan pernah terputus kecuali hayat tak lagi di kandung badan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, syukuri nikmat-nikmat tersebut. Gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh, yaitu akhirat. Pada hakikatnya kita di sini adalah berbekal. Di dunia ini Allah titipkan di dunia nyawa kita, kehidupan kita itu untuk berbekal. Dan sudah banyak saudara kita, kaum muslimin yang sudah mendahului kita. Ada yang mendahului kita 3 hari yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, seabad yang lalu, dan ada yang sudah ribuan tahun yang lalu, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 1000 tahunan lebih beliau wafat, tapi beliau membawa bekal amal saleh yang sangat banyak. Begitu juga para sahabatnya dan para ulama-ulama. Maka beruntung mereka yang telah kembali dengan bawa bekal yang banyak. Dan sekarang kita, barakallahu fikum, di negeri di mana kita mencari bekal, maka manfaatkan segala apa yang kita punya dari waktu yang kita miliki sekarang. Itu waktu hidup kita, gunakan untuk ketaatan. Dari harta yang kita miliki sekarang, gunakan untuk fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari tenaga yang kita punya, dari apapun yang kita miliki, senantiasa pergunakan untuk berbekal. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Nah, kita masih membaca sebuah kitab yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita pada bab At-Taqwa, dan sampai kita kepada hadis yang ke-70. Dan di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, As-Sani an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua, maksudnya hadis yang kedua dari bab takwa. Dan hadis yang ke-70 dari awal kitab. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna dunya hulwatun khadirah. Sungguh dunia itu manis, lagi hijau mempesona. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi itu pada kalian. Fayanzuru kaifa ta'malun.
Dan dia Allah Subhanahu wa taala melihat dan memperhatikan apa yang kalian lakukan di dunia ini. Fattaqud dunya. Takutlah kalian pada dunia. Wattaqun nisa. Dan takutlah kalian pada perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguh fitnah, ujian yang pertama kali yang menggoda Bani Israel adalah ujian tentang perempuan. Rawahu Muslimun. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, barakallahu fikum. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam menyampaikan bab takwa ini membawakan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mensifati tentang dunia. Bagaimana sifat dunia itu? Kemudian siapa yang diberi hak untuk memanfaatkan dunia ini? Jadi ada sifat dunia, ada apa? Orang-orang yang diberi hak untuk apa? Menikmati dunia. Terus ada apa? Perintah untuk bertakwa, untuk takut dengan dunia. Kemudian disebutkan ujian atau fitnah yang paling berbahaya bagi manusia dalam dunia ini. Ada 4 hal. Itu sifat dunia, bagaimana dunia itu. Kemudian ada apa lagi? Siapa yang diberi izin oleh Allah SWT untuk menikmatinya, untuk memanfaatkan dunia. Dan yang ketiga, Allah SWT melihat bagaimana orang manusia yang menikmati dunia itu. Maksudnya untuk nanti dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada perintah untuk apa? Takut terhadap dunia, terhadap fitnah atau ujian dunia, kenikmatan dunia. Kemudian yang kelima ada tentang apa? Ujian atau fitnah dunia yang paling besar. Nah, kita lihat. Yang pertama yaitu sifat dunia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sungguh dunia itu hulwah. Hulwah itu manis, nikmat. Khadirah, dan hijau merona indah. Jadi Rasul SAW mensifati dunia ini dengan manis rasanya, nikmat kita di sini. Ya tidak? Masya Allah, di dunia kita ditundukkan oleh Allah SWT air. Kita bisa memanfaatkan air. Ditundukkan oleh Allah SWT bumi, sehingga dari bumi tersebut Allah SWT memberikan rezeki berupa tanaman-tanaman. Dengan tanaman itu Allah SWT mengkembangbiakan ternak. Dari ternak itu kita bisa mengambil manfaatnya. Sebagian ada yang diambil susunya, sebagian ada yang diambil dagingnya, sebagian ada yang diambil tenaganya, dan yang lainnya. Masya Allah, nikmat sekali. Dan dunia itu indah. Khadirah, hijau. Jadi warna hijau itu memang warna yang disenangi oleh mata. Makanya kalau bismillah, kalau kita mau refreshing itu di tempat yang banyak hijaunya, di sawah, di gunung, gitu. Jangan kita itu apa? Refreshing itu di tempat yang putih-putih. Di mall kan putih-putih itu membahayakan itu. Itu sangat apa? Membahayakan. Kalau mau refreshing, itu refreshing di tempat yang hijau. Di persawahan, di pegunungan, mungkin di pantai dan yang lainnya, yang banyak pepohonan dan yang lainnya. Itu akan menyehatkan mata. Nah, itu dunia itu disifati oleh Allah seperti itu. Rasanya manis, pemandangannya indah. Makanya banyak orang yang terlalai di sini. Banyak manusia yang apa? Lalai karena nikmat itu.
Siapa yang nggak senang di dunia coba? Mangan sudah disiapkan oleh Allah, ya kan? Berbagai macam tumbuhan Allah tumbuhkan dari bumi. Berbagai macam binatang ternak Allah izinkan untuk kita nikmati. Berbagai macam pakaian bisa kita pakai. Belum lagi ada pasangan hidup. Belum lagi ada kendaraan. Belum lagi ada nikmat teknologi dan yang lainnya. Masya Allah. Itu. Makanya barakallahu fikum. Jangan sampai kita terlena dengan dunia tadi. Karena terlalu manis, terlalu lezat dunia itu. Nah, inna dunya hulwatun khadirah. Sungguh dunia itu sangat manis, lagi hijau indah pemandangannya. Nah, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan kalian untuk menjadi khalifah, menjadi orang yang memiliki hak untuk menikmati dunia ini. Allah izinkan kepada kita untuk makan apa yang tumbuh darinya, untuk makan, untuk memanfaatkan ternak-ternak yang ada, teknologinya dan yang lainnya. Masya Allah, Allah tundukkan itu untuk kita itu. Ya Allah ya Rabbi, enak sekali kan? Nafas, kita menghirup nafas oksigen yang segar cuma-cuma. Pijakan, kita berpijak di bumi Allah Subhanahu wa taala cuma-cuma. Tapi kok dimintai pajak ya? Pajak bumi dan bangunan itu ya. Harusnya minta Allah ya. Nah itu bahaya itu. Gimana itu? Apa-apa dipajakin itu ya. Seperti itu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu ada sistem yang tidak menzalimi siapapun. Karena kita tahu pemerintah itu perlu dana untuk apa? Melangsungkan roda pemerintahannya biar berputar. Sebenarnya sudah ada cara-cara yang tidak menzalimi satu sama yang lain. Itu dengan apa? Baitul mal. Itu dengan baitul mal. Itu konsep Islam yang ada itu adalah baitul mal. Dan itu kalau seandainya diterapkan dengan baik, tidak akan pernah kurang. Itu yang pertama, pasti mencukupi. Dan yang lemah tidak akan pernah terzalimi. Tidak akan pernah. Dan yang kaya tidak akan pernah terkurangi. Tidak akan pernah. Nggak ada yang terzalimi. Tapi kalau sekarang duwe tanah patang sangga gawe ora genah, pajak bumi, pajak bangunan, pajak motore jere iki kudu asuransi, gajiane kudu dipotong tapera dan yang lainnya. Wah, berbagai macam potongan dan biaya-biaya lain. Kasihan itu. Ya kalau yang kaya sih mending. Yang kaya aja ngedumel. Apalagi yang enggak ada. Maka konsep baitul mal itu kalau diterapkan luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan untuk menikmati dunia itu kita ini. Seperti itu. Semuanya kita diizinkan untuk menikmatinya coba. Ikan yang ada di lautan boleh kita makan, semuanya tanpa terkecuali. Semua yang tumbuh dari perut bumi boleh kita nikmati selama tidak membahayakan diri kita. Binatang-binatang ternak silahkan dimanfaatkan, dimakan, diambil susunya, dijadikan tunggangan dan yang lainnya. Silahkan, semuanya dibolehkan kecuali sedikit yang diharamkan. Masya Allah. Dan itu cuma kita itu. Gak ada itu yang namanya binatang itu dia apa? Ngereh kita. Ngereh itu apa? Memperbudak kita. Kan gak ada kan? Ada gak kerbau jenengan jadi tunggangannya kerbau? Gak ada. Adanya kerbau yang menjadi tunggangan kita, iya kan? Gak ada itu manusia kon berangkang terus ditumpakin dengan kucing, itu gak ada. Adanya apa? Kuda yang merangkak dinaikin manusia.
Nggak ada itu namanya kucing makan bayi, itu nggak ada. Ayam lagi medang apa? Steak paha manusia, itu nggak ada itu. Adanya apa? Manusia yang lagi makan apa? Fried chicken, ya kan? Ayam goreng, pahanya dan yang lainnya coba. Semuanya ditundukkan untuk kita, subhanallah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah, mewariskan dunia ini untuk kalian. Masya Allah, nikmat sekali sebenarnya. Makanya kalau sebenarnya ikhwan barakallahu fikum, kalau manusia itu nggak rakus, itu sangat cukup dengan apa yang tumbuh dan ada di bumi tanpa perlu bekerja keras. Saya pernah awal kali saya ke Kalimantan Barat itu 2016, ke pedalaman di Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Sayan, kalau Tayan beda lagi, Sayan, Kabupaten Meliau. Nah, saya ke sana ya, dalam itu nggak ada listrik, kecuali malam hari ada diesel itu ya, baru ada listrik, siangnya nggak ada. Nah, jadi kita disuruh untuk ngajar di musola-musola, di masjid dan yang lainnya gitu ya. Terus saya lihat orang-orangnya ngaji gitu. Pagi ngaji, terus mau siang dikit ngaji, terus sore ngaji, terus ba'da isya, ba'da tarawih ngaji lagi. Saya pikir, ini kerjanya ngapain gitu loh. Kan orang yang ditakutkan kan ini, kok kerjanya ngapa? Pahalnya apa? Iya kan? Iya udah, Asepul. Bedi kan ini kan? Yang takut itu kan gitu kan? Duitnya sekarang di, rezekinya sekarang di gitu kan? Subhanallah. Saya juga penasaran. Akhirnya setelah pagi itu, habis sholat subuh terus kajian itu, saya ikut pada orang. Pak, saya mau ikut jenengan ya? Oh iya monggo Ustaz ya. Nah, kalau bahasa Jawa itu ya. Iya silakan Ustaz. Saya ikut beliau, terus beliau ke sungai. Ternyata sore hari beliau sudah masang jaring. Kita naik sampan itu, kemudian diurut itu kan. Saya diangkat sedikit. Ya Allah ya Rabbi ikhwan, ikan segini-gini itu. Ikan segini-gini. Itu dapat 10, 15 itu. Subhanallah, 10 sudah cukup banget itu kan. Buat lauk sehari itu sudah lebih dari cukup. Bahkan dia bilang, aduh, kadang Ustaz ini ngeri. Kalau kadang ada labi-labi itu kayak bulus seperti itu kita jebol Ustaz. Karena beratnya bisa sampai 50-an ada. Bahkan ada yang 1 kintal. Ada yang pernah mancing dapat itu nggak kena. Karena saking gedenya gitu. Subhanallah. Dan untuk berasnya, terus berasnya gimana Pak itu? Kalau beras itu biasanya kita nanam di hutan. Kita pergi sana, 1 minggu kita sana, kita nanam. Nanti kita pulang, nanti 3 bulan lagi kita balik lagi sana, panen. Enak temen itu. Subhanallah. Pulang dengan bawa beras, bawa gabah, bawa daging kijang. Karena makan daging kijang itu daging rusa itu. Subhanallah, enak teman. Itu kalau manusia itu tidak rakus itu seperti itu. Allah sebenarnya mencukupi kita sebenarnya. Ya sekarang gak cukup dijalan, diportas, disetrum. Ya udu maning iwake, endoge, ucenge, entong kabeh. Dengan mancing sekarang itu berat diambil, kumpul-kumpul, ditarik, pampers. Iya tidak? Ya, karena itu rakusnya manusia itu. Coba kalau kita mencukupkan itu, mancing secukupnya, bisa lihat kan? Subhanallah, luar biasa itu. Sekarang manusia rakusnya bukan main, karena rakus tadi. Makan sebenarnya cukup 2, dia ambil 5. Kadang yang 3 nggak kemakan, mubazir. Dengan cara yang tidak benar tadi, diportas,
diracun, disetrum dan yang lainnya itu. Itu contoh yang sederhana aja lah. Seperti itu. Itu contoh yang sangat sederhana. Padahal kalau seandainya kita ya seperti laut itu, kan jenengan orang tuh mortas laut kan, karena nggak ada yang bisa mortas laut. Coba, apakah ikan di laut itu kurang? Tidak akan pernah kurang. Ya tidak, kan orang diportas. Seperti itu. Seandainya sungai itu nggak diportas, itu masih sama seperti dulu. Buang sampah wis diportas, buangnya pampers, plastik dan yang lainnya ke sungai, ya sudah. Tercemar, diracun, entong iwake, entong betul-betul entong, seuceng-ucengnya entong, sendrok-ndoknya entong. Subhanallah. Dulu itu kalau pagi-pagi saya masih kecil itu ada mansapa namanya hari itu. Itu habis dari jala itu kan, lembutan, ikan lembutan, ada bentar, ada udang dan yang lainnya itu ya. Faktastik ya nih, mantastik ya itu, masya Allah enak gitu kan dulu ya. Sekarang kayaknya arem jala tuh, ya jala kumpul jebulan apa, pampers, softpack dan yang lainnya, tempat sampah, plastik kresek dan yang lainnya. Masih ada itu ya, masya Allah. Itu. Tapi dapatnya nggak banyak. Dapatnya nggak seperti dulu lagi, seperti itu. Itu pun kudu manjat yang naring pulen ya, seperti itu. Sudah terlalu jauh gitu kan. Barakallahu fikum itu. Kemudian setelah kita diizinkan untuk memanfaatkan dunia ini, apakah diizinkan begitu saja? Tidak. Tapi apa? Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah melihat apa yang kalian lakukan di sini, di dunia ini. Kita itu di dunia difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buminya, dengan airnya, dengan udaranya, dengan segalanya ini itu untuk satu tujuan, yaitu untuk Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, yaitu apa? Beribadah kepadaku. Ibadah tidak menghancurkan bumi, iya, itu sekarang manusia. Seperti itu. Barakallahu fikum. Dan ini akan dilihat dan dimintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihatnya. Allah mengutus malaikat untuk mencatatnya. Dan kelak akan dihitung dan dimintai pertanggungjawaban. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau seandainya perbuatan manusia itu baik di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan berupa pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala dan kekal di sana. Wa in kana syarrun fa syarrun. Seandainya dia melakukan di bumi ini tidak mau beribadah kepada Allah, merusak dunia ini, merusak bumi ini, maka dia pun di akhirat kelak akan mendapatkan syarron, keburukan, yaitu berupa apa? Dosa, azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi barakallahu fikum, mari kita mulai dengan hal yang sepele, seperti jangan membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah anorganik seperti plastik dan yang lainnya, kita apa? Kumpulkan. Kalau perlu nggak apa-apa, kita bayar 25.000, ada pegawai tukang sampah yang nanti dibakar, didaur ulang dan yang lainnya. Seperti itu. Mungkin kalau yang organik seperti daun dan yang lainnya seperti itu, mungkin bisa kita buang aja nggak apa-apa di bawah pohon atau apa, karena itu bisa menjadi apa? Pupuk gitu kan. Tapi kalau yang anorganik, plastik dan yang lainnya, kumpulin. Itu diurai puluhan tahun, mungkin bisa ratusan tahun. Seperti itu. Itu merusak. Dan itu dilihat. Dan nanti ada tanggung jawabnya. Itulah ihsan. Kita di dunia ini merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin itu seperti itu harusnya. Barakallahu fikum. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian dengan dunia
dan juga takutlah kalian dengan perempuan. Takut kalian dunia. Maksudnya jangan sampai kita itu tergoda dengan manisnya dunia dan indahnya dunia sehingga kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita dalam firman-Nya surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu," ketahuilah. Innamal hayatud dunya la'ibun. Sungguh yang namanya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, permainan, walahun dan senda gurau, wazinatun dan perhiasan, watafakhurum bainakum dan kalian saling berbangga-bangga. Kita pada main, kongkow, ngopi-ngopi. Mending kalau masih ngopi, perkara yang mubah, perkara yang boleh. Kalau nongkrongnya dengan amer, dengan ciu, cem-ceman dan yang lainnya, naudzubillah. Seperti itu. Pada main-main aja di dunia ini. Seolah-olah enggak dipertanggungjawab tentang kehidupan kita di dunia. Senda gurau, kelakar sana, kelakar sini. Cengar-cengir. Silahkan. Kita banyak tersenyum di sini, tapi jangan sampai kita menangis di akhirat kelak. Maka Rasulullah SAW sampai bersabda, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la bakaitum katsiran la dahaktum qalila. Pasti kalian itu akan banyak nangis dan akan sangat sedikit untuk tertawa dan tersenyum. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, yaitu apa? Akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengi'raj Isra Mi'raj, pernah mi'rajkan Rasul. Dan Allah SWT memperlihatkan surga dan neraka kepada Rasul SAW. Jadi beliau SAW tahu betul kehidupan kelak di akhirat, berupa nikmatnya surga dan berupa pedihnya neraka. Kalau kita tahu bagaimana akhirat itu beratnya, la bakaina katsiran wa la dhakna qalila. Pasti kita akan terlalu banyak nangis dan kita terlalu sedikit tersenyum. Tapi kita nggak tahu itu. Nggak mau ngaji, tinggal kita tertawa terbahak-bahak di dunia, nggak sholat bangga, nggak menutup aurat bangga, durhaka kepada orang tua bangga, zalim kepada tetangga malah bangga seolah-olah nggak ada yang berani dan yang lainnya seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya di sini fattakud dunya, takutlah kalian kepada dunia. Dunia itu sifatnya ini disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 20. La'ibun walahun wazinah, dan perhiasan-perhiasan yang sangat menyilaukan mata kita. Kalau kita nggak kuat iman, kita tergoda sekarang. Ingin memiliki rumah yang megah, akhirnya tergoda, akhirnya korupsi. Ingin memiliki dan itu akhirnya menipu, curang dalam jual beli dan yang lainnya, mengambil hak orang lain tanpa jalannya dan yang lain. Karena dunia itu zina, perhiasan yang sangat indah lagi menggoda. Wa tafakhurum bainakum, nanti kalau sudah dapat seperti ini kalian tafakhur, kalian berbangga-bangga, menyombongkan dengan orang lain. Ini saya, ini rumah saya di perumahan elit 4 lantai, tangganya pakai lift seperti itu. Mobil saya ada Ferrari, ada Lamborghini. Untuk pembantu saya aja Alphard, ke pasar pakai Alphard. Masya Allah, seperti itu, luar biasa. Dan itu realita pekerjaan saya ini. Seperti itu. Berbangga-bangga. Seperti itu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan kalian saling berlomba-lomba untuk memperbanyak apa? Fil amwal, pada harta benda. Wal aulad, dan anak keturunan. Tumpuk dunia terus. Awan kerja, sore kerja, wengi kerja, esok kerja, kelalen sembahyang.
Bahkan nggak cukup itu. Kalau masih seperti itu masih boleh kalau seandainya tidak melanggar waktu sholat misalnya. Sampai menipu orang, sampai tidak jujur, sampai korupsi. Aspal dipangan, jembatan dipangan. Biaya aspal harusnya segini, dipotong segini. Bantuan harusnya 100 juta, nek gelemnya nampak sudah juta, orang gelem ya wis. Itu realita itu. Kan seperti itu. Nah, karena apa? Terfitnah dunia yang manis. Naik Mercy, enak. Makannya di misalnya apa? McD, tidurnya di Aston dan yang lainnya seperti itu. Nah, berbangga-bangga. Nah, makanya barakallahu takutlah dengan dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian dengan perempuan. Nah, takutlah kalian dengan perempuan. Maksudnya bukan kita ibu iya pak miki kok sekolah ngajian aku tadi sanjang nopo coba. Takutlah kalian pada perempuan. Bukan itu maksud. Bukan kita suruh takut istri. Maksudnya wattaqun nisa, takutlah kita terhadap fitnahnya perempuan. Karena perempuan itu adalah barakallahu fikum, fitnah itu ujian, bukan fitnah yang dalam arti kita Indonesia ya nuduh, nggak benar, itu bukan. Fitnah itu kalau bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia adalah ujian, cobaan, bala. Takutlah kalian dengan fitnahnya perempuan, maksudnya takutlah kalian dengan ujiannya perempuan. Berapa banyak orang yang kokoh sampai pun dalam keimanannya dia bisa kelepek-kelepek di depan wanita. Itu. Karena fitnahnya perempuan itu luar biasa. Makanya barakallahu fikum, musuh-musuh Islam, orang kafir dan yang lainnya yang tidak suka Islam, menghancurkan Islam itu tidak bisa dengan serta-merta diperangi langsung, itu nggak bisa. Tapi yang dihancurkan adalah wanitanya dulu. Wanitanya dipaksa untuk lepas jilbabnya, melepaskan pakaian-pakaiannya, melepaskan auratnya, sehingga menjadi ujian, menjadi fitnah bagi para laki-laki. Mereka dikatakan untuk persamaan gender, dibiarkan untuk kerja di luar, bercampur antara laki-laki dan perempuan, bahkan bisa jadi siang dan malam. Bayangkan berapa banyak terjadi kasus perselingkuhan, ya tidak, antara rekan kerja. Kenapa? Karena fitnahnya wanita itu luar biasa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari sampai bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa." Aku tidaklah meninggalkan sebuah ujian yang sangat berbahaya bagi laki-laki, lebih bahaya dari ujiannya fitnahnya perempuan. Itu. Berapa banyak orang kaya yang hancur kekayaannya karena godaan wanita? Iya tidak? Penguasa yang hancur kekuasaannya karena wanita. Bahkan ulama yang hancur ilmunya karena wanita. Makanya Islam itu mendudukan wanita dengan kedudukan yang sangat tinggi, ditutup rapat-rapat, karena dia adalah manusia yang sangat mempesona, luar biasa fitnahnya. Bahkan disunahkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan seperti ulama mazhab Syafi'i untuk apa? Menutup sampai pun wajahnya. Yang sepakat adalah seluruhnya kecuali apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sampai mengatakan apa? Wajib bagi wanita untuk menutup wajahnya. Itu mazhab kita, mazhab kaum muslimin khususnya di Asia Tenggara itu seperti barakallahu fikum.
Karena luar biasa. Nah sekarang coba, bahkan sampai semua produk itu iklannya dengan wanita. Semuanya pakai wanita. Semua iklan itu sekarang wanita dipertontonkan itu. Apa hubungannya iklan Palu yang jadi aktornya itu wanita? Itu apa hubungannya? Enggak ada hubungannya itu kan. Iklan rokok ya wanita, ikan palu ya wanita, toko besi ya wanita, pipa paralon ya wanita, PVC ya wanita, semuanya wanita. Karena itu adalah propaganda dari musuh-musuh Islam untuk apa? Melemahkan kaum muslimin, karena tahu ujian yang paling berat bagi seorang muslimin adalah pada wanita. Makanya jaga wanita kita, jaga istri-istri kita, jaga anak-anak perempuan kita, jaga saudara-saudara perempuan kita, agar dia menjadi manusia yang paling suci, menutup auratnya, tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Sehingga sekarang berapa banyak itu pernikahan yang LKMD, ya tidak, lamar keri meteng disit. Na'udzubillah, itu sudah luar biasa itu, sangat banyak itu. Barakallahu fikum. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk apa? Fattakun nisa, dan takutlah kalian dengan fitnahnya perempuan. Maka jaga anak-anak perempuan kita, jaga saudari-saudari perempuan kita, jaga istri kita, agar jangan sampai keluar rumah kecuali menutup aurat. Jangan sampai apa? Campur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan saudaranya. Seperti itu. Berapa banyak kita lihat itu. Bahkan bisa jadi saudara pun, na'udzubillah, misalnya ipar, bisa jadi na'udzubillah terjadi perzinahan antara ipar, ya kan? Alhamu al-maut. Iparmu itu adalah mautmu, iparmu adalah kebinasaanmu. Karena tadi fattakun nisa, takutlah kalian dengan ujiannya para wanita. Maka para wanita muslimah, semoga Allah selalu memuliakan engkau semuanya, tutuplah aurat-aurat kalian. Jangan menjadi apa? Fitnah bagi laki-laki. Seperti itu. Barakallahu fikum. Namanya kucing, wis ditutup, kadang dibuka, iya enggak? Kucing garong lebih-lebih. Gesek orang ina wis disogna ngisor tutup saji. Kadang esik dicolong, apa malah sing deler. Iya tidak? Dibiarkan kesana kemari tanpa diantar, tanpa dijaga, pakaiannya terbuka dan yang lainnya seperti itu. Khawatir nanti dicaplok buaya-buaya darat, kucing-kucing garong yang sangat banyak sekarang. Dan terbukti sekarang kan, banyak sekali. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah, perkawinan yang dipaksakan karena sebab sudah terjadi kasus. Barakallahu fikum. Maka betul sekali sabda Nabi SAW untuk apa? Wattakun nisa. Jagalah, takutlah kalian terhadap fitnah ujian dari wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya ujian pertama kali pada Bani Israel itu dulu adalah tentang wanita. Masya Allah, wanita itu luar biasa gitu kan. Jangankan kita ketemu, baca WA dari wanita aja kadang orang getar itu, ya tidak? Tanya Mas Ebul itu, yang banyak customernya itu, banyak pelanggannya itu. Wapri, misalnya mau pesan akikoh, ada tulisannya
misalnya Hanifah gitu ya misalnya, itu sudah nanti nopo nggih gitu misalnya. Pesen nopo itu kan alus. Kalau yang di aplik jenenge Kartoyo misalnya atau siapa, pesan apa sih Pak? Seperti itu. Ya karena fitnahnya luar biasa. Itu baru SMS atau WA saja, kalau tahu itu dari wanita itu sudah beda itu. Apalagi kalau ketemu, apalagi kalau setiap saat dalam satu ruangan kerja tanpa ada mahram yang mengawasinya, apalagi dengan pakaian yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ini kewajiban bagi kita untuk betul-betul menjaga istri kita, anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita dan yang lainnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Jadi kita ulangi sejenak. Dalam hadis yang kedua tentang takwa ini, Rasulullah SAW bersabda tentang mengkabarkan 5 hal. Yang pertama, menghabarkan tentang sifat dunia. Bahwasanya dunia itu adalah apa? Manis, lagi hijau, indah. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita khalifah, menjadikan kita orang yang menikmati dunia ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan dan kelak akan meminta pertanggungjawaban dari amalan kita di dunia. Yang keempat, kita harus takut terhadap dunia. Karena tadi dunia itu sangat manis dan sangat indah, maka takutlah dengan dunia. Kita di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, main-main, cekakak-cekikik dan yang lainnya, tidak. Tapi untuk beribadah kepada Allah. Dan fitnah dunia yang paling besar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Nah, semoga yang sedikit ini bisa menghidupkan hati kita yang mungkin gersang atau sakit, sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.